Partai Solidaritas Indonesia kembali dipimpin oleh Kaisang Pangarep dengan hasil e-voting yang sangat jauh perbedaannya bila dibandingkan dua kandidat lain. Apakah ini artinya mayoritas anggota kader PSI ini masih mempercayakan Kaisang untuk meloloskan PSI ke Senayan? Atau justru sosok keluarga Jokowi masih dianggap sebagai juru kunci agar PSI tetap bertahan dan tidak gulung tikar? Terkait hal ini saya akan berbincang dengan Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Praetno, dan sempat juga kami tadi akan berbincang dengan juru bicara dari PSI, Mas Beni Papat, namun yang bersangkutan tidak bisa bergabung karena sedang berada di jalan. Dan langsung saja nih, Mas Adi, selamat malam. Apa kabar Mas Adi? Mas Adi, kami belum bisa mendengar suara Mas Adi. Mungkin masih di mute. Oke, selamat malam Mas. Oke, aman Mas Adi. Gimana nih kabarnya, baik? Alhamdulillah, aman lah. Baik, Mas Adi, ini langsung aja nih Mas Adi. Ini berbicara soal tadi langsung Pak Jokowi sempat mengatakan bahwa Pak Jokowi ini akan mendukung penuh PSI. Ini bagaimana menurut Anda? Pandangan Anda seperti apa? Karena kita tahu sendiri Pak Jokowi kan nggak ada di struktur organisasi dan apapun di PSI. Tapi kenapa tiba-tiba akan mendukung penuh begitu, seolah-olah bergabung begitu ya, punya kekuatan besar di PSI? Ya, saya kira kan ini mengkonfirmasi dua hal sekaligus. Pertama, bahwa sebenarnya sejak awal PSI itu adalah partai politiknya Jokowi. Jadi praktis setelah Jokowi dan PDIP itu pecah kongsi, maka satu-satunya partai politik yang selalu pasang badan, tegak lurus, dan memberikan pembelaan secara agresif kepada Jokowi hanyalah PSI. Yang kedua, tentu kita juga tahu bahwa setiap pergerakan politik, aksentuasi dan apapun yang dilakukan oleh PSI itu kan imam besarnya adalah Jokowi. Jadi pernyataan Jokowi hari ini yang mengatakan akan mendukung penuh PSI, bekerja keras untuk PSI, ini semakin mempertebal bahwa sebenarnya inspirasi politik PSI sejak awal adalah Joko Widodo, bukan yang lain. Yang kedua, ya tentu ini tidak bisa dilepaskan sosok ketua umum PSI yang saya kira untuk yang kedua kalinya dipimpin oleh Kaisang Pangarep. Ini yang saya kira memang antara PSI dan Jokowi ini kan bagaikan keluarga besar yang memang tidak bisa dipisahkan satu sama yang lainnya. Wajar kalau kemudian hari ini kita mendengarkan secara terbuka bagaimana komitmen Jokowi untuk membesarkan partai ini dalam mengarungi kompetisi politik di masa-masa yang akan datang. Bagi saya ini secara resmi dalam tanda kutip bahwa Jokowi itu sudah berpartai, namanya PSI. Artinya apa? Perdebatan apakah Jokowi itu akan jadi Dewan Pembina ataupun tidak, itu hanya sebatas perdebatan formal. Karena secara substansi, secara kedalaman, ya Jokowi sudah all out dan akan total. Bagaimana akan membawa PSI kompetitif dan besar di masa-masa yang akan datang. Saya kira di situ sebenarnya konteksnya, Mas. Tapi menurut Mas Adi, menurut analisa Mas Adi, kenapa seolah-olah ini abu-abu, tidak ada ketegasan begitu, langsung saja misalnya jadi Dewan Pembina atau apa begitu? Apakah ini artinya untuk mengamankan dengan partai-partai lainnya begitu? Ya, saya kira Jokowi itu sebenarnya ingin melampaui politik formal. Apa gunanya menjadi pengurus partai? Apa gunanya menjadi Dewan Pembina? Kalau tanpa menjadi pengurus partai dan tanpa menjadi Dewan Pembina sekalipun, Jokowi sudah mampu mengorkestrasi dan mendirect bagaimana PSI itu bisa mewujudkan semua keinginan-keinginan yang disampaikan oleh Jokowi. Makanya ketika ada kongres pertama kali PSI di Solo hari ini, saya mengatakan, ini kongres PSI di Solo rasa Jokowi. Saya kira argumennya banyak ya, misalnya di logo yang baru diperkenalkan, kan ada tulisan partai super terbuka, itu kan pernyataan Jokowi beberapa bulan yang lalu. Solo adalah pemilihan tempat yang sangat identik dengan Jokowi. Bahkan kalau tidak salah, tempatnya kongres ini kan juga adalah fasilitasnya Pak Jokowi. Jadi itulah yang saya sebutkan sebenarnya. Jadi Jokowi itu tidak perlu secara formal, seperti yang lain mungkin menegaskan, menjadi bagian dari partai tertentu, seperti PSI, tapi secara prinsip semua tarikan nafas, orkestrasi politik, dan kepentingan-kepentingan politik yang disampaikan oleh Jokowi, itu kan diterjemahkan secara terbuka. Itulah yang saya kira Pak Jokowi tidak mau hanya dikait-kaitkan dengan partai itu sifatnya formal dan legalitas. Cukup menjadi informal, tapi mampu mengendalikan partai ini di masa-masa yang akan datang. Oke, nah ini juga yang menarik terkait dengan keterpilihan Kaisang yang mencapai 65,28%. Lalu juga kandidat lainnya itu cukup jauh gitu ya, ada yang 22%, ada yang 12%. Nah ini Anda melihatnya bagaimana? Apakah ini artinya bahwa anggota kader dari PSI ini memang masih sepenuhnya percaya bahwa sosok Kaisang ini bisa membawa PSI ke Senayan, mengingat bahwa 2024 yang lalu ya gagal begitu?
Ya di atas kertas memang ini kan mengkonfirmasi Mhm, bahwa seluruh kader-kader PSI yang melakukan e-voting menginginkan Kaisang untuk menjadi ketua umum PSI untuk yang kedua kalinya. mhm, Oleh karena itu bagi saya ketika Kaisang menjadi ketua umum mhm, untuk yang kedua kalinya ini bukan sebuah kejutan, tapi ini kan sudah predictable. mhm, Sudah diprediksi jauh-jauh hari karena secara prinsip semua kader-kader PSI, elit-elit PSI dan bahkan para pendiri PSI itu hanya ingin menginginkan supaya Kaisang yang memimpin PSI untuk yang kesekian kalinya. Karena bagi elit-elit dan para pendiri PSI, bagi mereka darah dan ideologi politik Jokowi sangat dibutuhkan untuk membesarkan partai ini di masa-masa yang akan datang. mhm, mhm. Justru aneh, justru aneh PSI itu kader-kadernya tidak memilih Kaisang. Itulah yang saya sebutkan karena memang sejak awal partai ini adalah partainya Jokowi. Oke, Nafas politiknya nafas politik Jokowi. mhm, Darah politik dan ideologinya adalah darah politik dan ideologi Jokowi. mhm, Sudahlah, ini orang sudah tahu. mhm. PSI itu adalah partainya Jokowi. Oke, berarti ini artinya bahwa dua kandidat lainnya itu sebagai calon boneka begitu? Ya, di atas kertas tidak bisa disebut semacam itu. Ini semacam semacam show bahwa Mhm, dalam demokrasi pemilihan ketua umum tidak lagi hanya ditentukan oleh segelintir orang, mhm, tapi mhm, semua kader itu menunjukkan bagaimana mereka itu juga punya hak untuk menentukan siapa yang menjadi ketua umum. Meski secara prinsip di mhm, belakang layar publik juga tahu, mhm. tanpa ada pemilihan sekalipun sebenarnya kader-kader dan elit-elit PSI itu pastinya menghendaki Kaisang untuk menjadi ketua umum untuk yang kedua kalinya, Mas. Jadi Oke, bagi mhm, sa jadi bagi saya sejak lama sudah bisa ditebak. oke, mhm, mhm, Bahkan saya sudah declare 2 bulan yang lalu, 1000% mhm. saya meyakini Kaisang lah yang akan memenangi pertarungan sebagai ketua umum PSI. Oke, kalau begitu soal one man one vote atau satu anggota satu suara yang dilakukan oleh PSI ini bagaimana menurut Anda? Apakah ini sebenarnya benar-benar terobosan yang cukup membanggakan dari Partai Solidaritas Indonesia atau ya ini tidak bisa dipercaya juga begitu? Ya kalau mau jujur sebenarnya, kalau kita bicara tentang normatif secara Mhm, politik, pemilihan ketua umum yang melibatkan seluruh kader-kader ke partai ini bagus. Ya. mhm, Ini kan untuk menghindari bahwa ketua umum itu ya hanya dipilih oleh segelintir orang. mmm, Dipilih misalnya hanya sebatas pengurus provinsi dan kabupaten. mhm, Itulah yang disebut dengan praktik oligarki dalam partai cukup kuat. oke, Artinya ketika seluruh kader itu berhak untuk memilih ketua umum mereka bagus. mhm, Tapi ya publik kan melihat bagaimana praktiknya. Untuk apa memilih ketua umum secara langsung kalau mhm, pemenangnya sudah bisa ditebak kan kira-kira begitu, Mas. iya iya, Artinya yang paling penting ada secara prinsip bahwa pertarungan memang terjadi secara terbuka, mhm, tidak bisa diprediksi siapa yang akan memenangkan pertarungan, itu juga lebih penting mhm, diperbincangkan dalam konteks mempraktikkan bahwa memilih ketua umum itu tidak ada ruang-ruang yang kemudian gelap tersaksi di belakang panggung mhm, dan pemenangnya sudah bisa ditebak. Eranya sudah berubah. Bagi saya mhm, ini bagus untuk ditradisikan, tapi yang paling bagus juga mhm, kalau praktiknya semacam itu. mhm, Karena kita khawatir juga kira-kira begitu, judulnya saja pemilihan demokratis, mhm, tapi di belakang layar sudah diketahuan mhm, siapa yang akan memenangkan pertarungan. Itu kan sama oke, saja dalam mhm. praktiknya. Mhm, mhm. Baik. Nah, Kaisang juga sempat mengatakan bahwa dia, akan membawa PSI untuk menuju Senayan di tahun 2029 begitu ya, dan Pak Jokowi juga akan bekerja keras, untuk membantu PSI. Tetapi di satu sisi ada lagi nih yang cukup menarik di mana Jokowi, mengatakan bahwa PSI itu akan menjadi partai dengan kekuatan besar bukan di tahun 2029 tetapi di 2034. Nah, Anda membacanya seperti apa? Apa maksud pernyataan Pak Jokowi ini? Ya, saya kira Pak Jokowi realistis ya. Mhm, Untuk menjadikan PSI sebagai partai besar di 2029 itu agak rumit ya. Karena yang paling penting bagi PSI di 2029 itu adalah lolos ke parlemen. mhm, Baru kemudian lolos ke parlemen di 2029 bicara tentang bagaimana PSI itu bisa menjadi partai besar, kompetitif, setara dengan partai-partai yang lain. Sepertinya Jokowi mengkalkulasi bahwa untuk membangun sebagai sebuah partai yang besar itu tidak bisa simsalabim mhm, dan tidak bisa ada abrakadabra. Butuh mhm. kerja-kerja yang terukur, Mhm, butuh kerja-kerja yang konkret untuk memenangkan pertarungan. mhm, Karena terlampau bombastis juga sebenarnya kalau mengatakan PSI di 2029 akan menjadi partai yang besar. mhm, mhm. Mengingat partai ini belum pernah lolos ke parlemen. Orang publik melihat yang paling penting lulus ke parlemen dulu, baru bicara tentang partai politik yang besar. Kan itu sebenarnya Mas, distingsi Mhm, yang coba untuk dikoreksi oleh publik. mhm. Tetapi Mas Adi melihatnya bagaimana untuk Kaisang sendiri? Kalau, kita tahu, sebelumnya Kaisang mungkin
jarang begitu ya untuk turun ke lapangan. Tetapi untuk kedepannya seperti apa? Apa yang bisa Mas Adi baca? Apakah sosok si Kaisang ini apakah memang harus turun ke apa namanya istilahnya untuk turun ke lapangan untuk bisa meraup suara dari masyarakat atau seperti apa? Ya kalau mau jujur sebenarnya kunci partai yang besar itu adalah turun ke masyarakat, Mhm. meyakinkan para pemilih dia itu day berkampanye seluruh strukturnya dari pusat, provinsi, kabupaten dan kota dia meyakini bahwa apa yang dilakukan itu adalah untuk mendapat Mhm. Mhm. Oke. politik besar ya, baik di Mhm. dalam ataupun di luar. Kuncinya memang kakinya nyentuh ke tanah. Mhm. Dari satu pintu ke pintu yang lain diyakinkan bahwa partainya itu adalah partai yang terbaik dibandingkan dengan yang lain. Dan tak kalah pentingnya adalah ketika turun ke masyarakat memberikan solusi yang konkret. Bahwa Mhm. persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Mhm. rakyat, kemiskinan, keterbelakangan, pengangguran, itu bisa diatasi. Bahkan kalau kita melihat argumen-argumen survei, salah satu model kampanye yang paling disukai oleh pemilih, turun ke masyarakat dan memberikan bantuan sosial. Nah itu kuncinya Mas, kalau untuk Mhm. jadi partai yang besar. Oke. Nah, ini berbicara soal PSI sendiri. PSI itu kan ya bisa dikatakan tidak terlalu besar begitu partainya. Otomatis membutuhkan partai lainnya untuk koalisi ataupun ya untuk bisa bekerja sama begitu. Menurut Anda kemana ini arah PSI ini? Apakah akan ke Prabowo, ke pemerintah atau justru akan ke PDI atau kemana? Kalau bicara tentang Pilpres di 2024, saya Mhm. kira PSI sudah tegas dari sekarang, Mhm. mereka akan terus bersama dengan Prabowo Subianto untuk kesekian kalinya. Tentu keinginan mereka itu adalah bagaimana PSI dan Prabowo Mhm. satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Itu Oke. dalam konteks Pilpres. Mhm. Tapi kalau bicara tentang Pileg, bagaimana partai ini lolos ke parlemen, ya tentu anatomi kekuatan politik mereka terletak pada kader, pada struktur, tim sukses, dan caleg-caleg yang diusung. Mhm. Itulah yang kemudian akan menjadi pertarungan politik bahwa PSI apakah akan lolos ke parlemen atau tidak di 2029. Mhm. Mhm. Apalagi di 2029 nanti kan ambang batas parlemen bukan lagi 4%, Iya. bisa 2%, bisa 3% atau 3,5%. Mhm. Ini adalah kesempatan yang sepertinya membuat PSI itu cukup confident Mhm. bahwa di 2029 mereka akan lolos ya untuk yang pertama kalinya. Apalagi saat bersamaan mereka ini kan semacam mendapatkan amunisi baru, Mhm. yaitu dengan penegasan Jokowi yang akan total, all out, dan akan bekerja keras untuk memenangkan PSI. Oke. Nah, kita berbicara soal logo dan juga apa tagline-nya begitu ya terkait dengan Super TBK. Nah, ini bagaimana respon dari Mas Adi melihat dengan logo dari gajah dan juga Super TBK ini? Tiga hal Mas Mhm. komentarnya. Pertama, memang ini menyesuaikan dengan selera politik pemilih yang sudah mulai berubah. Mhm. Kalau tagline yang baru itu mungkin sudah menimbulkan kebosanan, Mhm. sehingga dengan yang baru ini menimbulkan ada sesuatu yang menarik. Oke. Agak sedikit funky, agak sedikit terbuka, dan agak sedikit kekinian. Mhm. Yang kedua, logo PSI yang baru ini memang sangat kelihatan sekali warna Jokowinya. Mhm. Ketika menyertakan dan ada nama di situ, bahwa PSI adalah partai super TBK, itu kan sangat Jokowi banget. Mhm. Nah yang ketiga, warna dari merah dan hitam itu kan warna yang selama ini cukup dominan dari PDIP. Saya Mhm. menduga jangan-jangan Mhm. dengan logo yang baru ini mencoba untuk menyasar bagaimana pemilih-pemilih PDIP yang Mhm. dulu bersama dengan Jokowi itu akan ditarik ke PSI. Oke. Inilah yang saya sebutkan bahwa logo PSI ini memang menyasar banyak hal sekaligus, pasar politik yang baru, Mhm. kemudian Mhm. sangat ingin menebalkan ada apa namanya aura politik Jokowi di situ, dan yang paling penting ingin menyasar Mhm. basis-basis pemilih partai politik yang selama ini bersama dengan Jokowi. Salah Mhm. satunya adalah PDIP. Saya kira di situ konteksnya. Mhm. Mhm. Baik, terakhir Mas Adi, jadi bagaimana Anda melihat peluang dari PSI di 2029 dengan mungkin saja dengan gaya kepemimpinan Kaisang yang baru? Kalau bicara tentang peluang itu terbuka, Mas ya. Mhm. Karena indikasinya kan dua hal tadi. Oke. Pertama, ambang batas parlemen tidak lagi 4%. Mhm. Itu kan tinggal berapa persen lagi sebenarnya PSI akan lolos. Mhm. Yang kedua tentu dengan figur Jokowi yang pastinya akan dikapitalisasi sebagai jualan politik bagi PSI untuk mendapatkan pemilih-pemilih. Oke. Artinya apa? Orang yang merasa suka, merasa puas, merasa happy dengan Jokowi, Mhm. pastinya akan diyakinkan oleh PSI Mhm. supaya mereka nanti lolos ke parlemen Mhm. untuk yang pertama kalinya. Dua hal ini yang saya sebut sebagai peluang. Tapi di Mhm. antara itu semua, saya kira kerja-kerja politik ke bawah dan waktulah yang akan menjawab segala-galanya.
lolos tidaknya itu bukan hanya jualan figur, bukan hanya jualan tagline, tapi yang paling penting adalah kerja-kerja caleg yang kemudian mengantarkan bagaimana PSI itu akan kompetitif dan dipilih oleh pemilih nanti di 2029. Saya kira di situ kuncinya. Oke, baik. Mas Adi Praitno, Direktur Parameter Politik Indonesia, terima kasih sudah berbicara dengan kami. Kita lihat bagaimana nanti langkah yang akan diambil oleh sosok Kaisang untuk membawa PSI menuju Senayan di tahun 2029. Sekali lagi terima kasih, selamat malam Mas Adi. Selamat malam, Mas.